Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Tuan-tuan dan puan-puan, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat dan iradatnya serta dengan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di tempat pengajian ini, di rumah Tuan Asrul. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi beserta Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau dapat menolong kita di hari yaumil akhir kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini saya menggantikan Tuan Acun yang kebetulan beliau sedang sakit. Jadi saya akan membawakan kitab Tanwir Qulub yang sering dibawakan oleh Tuan Acun. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkata mereka itu bagi Nabi Allah Musa alaihissalam, "Pintalah olehmu, ya Musa, bagi kami akan Tuhan engkau, mengeluarkan ia bagi kami daripada suatu yang menumbuhkan bumi, daripada daun-daunan dan buah-buahan, bahwasanya memilih Bani Israel itu suka nafsu mereka itu dan meninggalkan mereka itu barang yang disukakan Allah Ta'ala. Maka firman-Nya, adakah menuntut ganti kamu akan suatu yang jahat dan suatu yang baik dan suatu yang bagus, nikmat Allah Ta'ala. Hendaklah turun kamu kepada negeri yang besar, maka bahwasanya bagi kamu suatu yang kamu sukakan padanya, maka sebab menuntut mereka itu barang yang disukakan hawa nafsunya, maka jadilah mereka itu hina dan dapat murka Allah Ta'ala." Tuan-tuan dan puan-puan, katanya begini, pada masa Nabi Musa alaihissalam, dia memimpin Bani Israel, yang mana kita ketahui bahwasanya Nabi Musa ini dituntut oleh umatnya pada saat itu, Bani Israel. Apa dituntut? Ini saya coba memahami sejarah Nabi Musa yang saya ketahui. Jadi Nabi Musa ini dituntut. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Musa ini mengaku dia adalah utusan daripada Tuhan. Kalau istilahnya ada 10 perintah yang diterima daripada Tuhan kepada dirinya. Yang kalau kita ketahui bersama itu di dalam kitab Taurat, itulah garis besar seperti itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, umat Nabi Musa ini tidak percaya bahwasanya Musa ini adalah utusan daripada Allah Ta'ala. Jadi pada saat itu umatnya menuntut, kalau memang benar engkau itu seorang rasul atau seorang utusan Tuhan, maka coba kau minta kepada Tuhanmu. Kau minta kepada Tuhanmu, tumbuhkanlah sesuatu daripada bumi ini, berupa buah-buahan, daun-daunan atau apa. Karena pada masa itu mungkin sedang paceklik, sedang kekeringan.
Karena juga mereka mungkin pada saat itu sedang lari, dikejar-kejar Fir'aun. Jadi gak tahu lagi apa, rakyatnya, umatnya pun sudah merasa tidak percaya lagi padanya. Maka pada saat itu umatnya menantang ia. Maka katanya, coba, kalau kau betul utusan Tuhan, minta. Lalu pada saat itu Allah berfirman kepada Nabi Musa yang seperti itu. Kalau memang seperti itu, tidak apa-apa. Tunjukkan saja akan kebesaranmu, kebesaran Tuhanmu bagi umatmu. Nggak apa-apa kau tumbuhkan. Aku kabulkan, seperti itulah. Namun, apa yang mereka minta itu, dengan apa yang sudah aku tetapkan, maka dalam kehinaanlah dengan apa yang mereka minta kepada Tuhannya itu. Sementara Allah itu pada saat itu tidak seperti itu. Tidak ingin seperti itu kepada umat Bani Israel ini. Tapi umat Bani Israel ini meminta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa hakikatnya dari peristiwa ini? Kan itu yang harus kita ketahui. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, apapun yang menjadi ketetapan Allah bagi diri kita itu adalah yang terbaik. Sekalipun kita minta kepada Allah sesuatu yang baik-baik bagi diri kita, belum tentu itu baik bagi diri kita. Allah timpakan bala musibah bagi diri awak, lalu awak minta menghindarkan bala musibah. Menghindarkan bala musibah itu kan pada dasarnya baik menurut awak. Baik menurut nafsu awak itu baik. Namun belum tentu bagi Allah baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, belajar untuk menerima ketentuan Allah ini berat. Karena kita ini tuan-tuan dan puan-puan masih sering terjebak. Terjebak dalam apa? Seperti yang Allah sering bilang. Apa yang Allah sering katakan? Yang engkau sangka buruk itu belum tentu. Yang kau sangkakan baik itu belum tentu baik bagimu. Kita kan disuruh belajar untuk mentauhidkan Allah Ta'ala ini. Sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang namanya agama Islam. Jadi apa pada saat itu nama agamanya? Agamanya tauhid. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah Ta'ala. Mengesahkan Allah Ta'ala itu seperti apa? Mentiadakan segala sesuatu lain daripada Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Ya seperti itu. Menerimalah ketentuan Allah itu salah satunya. Untuk mentauhidkan Allah Ta'ala itu salah satu jalannya. Menerima ketentuan Allah. Apa masalah yang menjadi kita tidak menerima ketentuan Allah itu? Sebab kita tidak memandang baik dan buruk itu datang daripada Allah. Yang selalu terpandang kita itu adalah baik datangnya daripada Allah. Yang buruk datang lain daripada Allah. Itu yang sering terjadi dalam pandangan kita. Makanya pada saat itu terjadilah ukuran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya yang mengukur Tuhan itu, yang mengukur Allah Ta'ala itu kita sendiri. Kita ukur Tuhan itu dengan apa? Dengan pemberiannya, dengan kebaikannya. Terukurlah Tuhan itu dalam perasaan itu. Nah, ketika tidak diberi kebaikan, kebesaran, apa yang kita inginkan tidak dikasih Allah itu, terukur juga dengan Tuhan, terukur juga Tuhan itu. Pandangan. Jadi
kalau kita merujuk kepada kitab hikam ini, katanya apabila kita menolak daripada ketentuan yang telah Allah tentukan bagi diri kita itu, sesungguhnya jatuhlah kita ke dalam kehinaan dan murka Allah Ta'ala. Dapatlah kita murkanya. Jadi murka Allah Ta'ala itu sederhana sebenarnya bisa kita dapat juga. Memang kita tidak sadari ketentuan Allah Ta'ala, kita sudah mendapat murkanya. Cuman kan begini, yang kita bayangkan kan murka Allah Ta'ala itu selalu saja yang sifatnya mendatangkan mudarat bagi diri awak. Bala musibah yang ditimpakan Allah bagi diri. Itu kan sering. Yang terjadi kita memandang bahwasanya ketika Allah murka itu Allah timpakan bala musibah bagi diri awak. Pada dasarnya tidak hanya itu. Ada lebih daripada itu juga. Murka Allah yang bisa kita terima. Secara batin, secara perasaan, ketika Allah bagi diri awak, nggak tenang perasaan awak. Itu tapi semakin lama itu kita pelihara, perasaan melawan daripada ketentuan Allah itu selalu kita pelihara, semakin gelaplah pandangan itu. Semakin tertutuplah ia daripada kebenaran Tuhan itu. Maka semakin gagallah kita mengesahkan Tuhan itu. Jadi Tuhan, sebenarnya tauhid ini memang ajaran mutlak. Ajaran yang memang wajib. Kalau saya ya pribadi memandangnya, tauhid itu wajib bagi setiap manusia. Sebenarnya tauhid itu wajib. Dari zaman Nabi Adam pun sebenarnya sudah diajarkan tauhid itu. Kalau kita mau berkaca lagi daripada sejarah daripada yang terdahulu. Ingat nggak ketika yang terjadi pertama kali pembunuhan di muka bumi ini? Siapa yang melakukan? Habil Qabil. Akibat apa? Akibat tidak menerima ketentuan. Ketentuan siapa? Ketentuan daripada Nabi Adam. Disuruhkan terjadi perkawinan silang pada saat itu. Habil kawin dengan yang ini, si Qabil kawin dengan ini. Cuman yang terjadi pada saat itu apa? Nggak menerima ketentuan anaknya kan? Cemburu salah satu. Saya lupa Habilnya atau Qabilnya yang cemburu. Qabil yang cemburu. Qabil yang cemburu. Nggak menerima kan ketentuan Allah Ta'ala itu. Melalui Nabi Adam itu. Qabil cemburu. Dibunuhnya Habil. Merasa dia yang paling tua, merasa dia yang paling pintar. Harusnya dapat dia juga yang paling cantik. Tapi nggak terima kan? Melawan juga dia ketentuan daripada Allah tuh. Terjadilah murka Allah pada saat itu. Yang menanggung derita pada saat itu siapa? Nabi Adam juga akhirnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita yang sudah diajarkan tauhid ini, dikasih benih tauhid, dikasih amalan tauhid, kalaulah kita menyalah, yang menanggungnya itu siapa? Orang yang mengajarkan. Siapa dalam hal ini? Guru. Menyalah murid itu, yang nanggungkan bebannya itu guru. Nabi Adam meninggal anaknya, sampai buta matanya menangis. Itu kias, sejarah. Akibat tidak menerima ketentuan daripada Allah, terjadi pembunuhan, menangis anaknya, sampai buta matanya. Kita menyalahkan ajaran, tidak mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan melalui guru awak bantah, yang menahankannya itu awalnya nggak awak, awalnya guru nahankan dulu. Sakitnya itu ditahankan guru dulu. Sakit guru dulu menahankannya.
Jadi tuan, pada hal itu marilah tuan-tuan dan puan-puan, kita diajarkan bertauhid untuk mengesahkan Allah. Cobalah apa-apa yang kita ketahui dalam lembah kehinaan itu sulit bangkitnya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mungkin kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena banyak-banyak kali pun tak terpakai. Mudah-mudahan yang sedikit bisa bawa pulang bersama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.